Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Gesi. Gerak dikit berprestasi. Nah, jadi teman-teman, malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih. Khususnya buat podcast kita berdua ya. Jadi kami kedatangan 2 orang tamu dari kakak-kakak Universitas Taskia yang ada di Bogor. Mungkin boleh langsung masuk ya. Oke. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang MC dan protokoler. Nah, tentunya kita udah bersama dengan pemateri yang luar biasa ini. Wah, mereka adalah mahasiswa Taskia yang memang berprestasi di bidang ini. Jadi nggak usah diragukan lagi teman-teman, kita bakal mengulik tuntas tentang MC dan protokoler. Nah, mungkin sebelum masuk ke yang lebih dalam, kita mungkin kenalan dulu nih sama kakak-kakaknya. Oke, boleh nih. Boleh. Dari yang siapa dulu nih? Ya. Ya, dari saya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ruslan. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ruslan, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut di Universitas Taskia. Dan sekarang sudah di semester 6. Oke. Langsung ke Kakak yang berikutnya. kakak berikutnya. Oke, bismillah, perkenalkan nama saya Badur Rahman. Saya juga merupakan mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Taskia. Dan alhamdulillah sekarang sudah semester 6. Oke, alhamdulillah keren-keren ya teman-teman. Dan bocoran sedikit, Mas Ibad ini adalah ketua dari himpunan apa, Mas? Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Islam. Jadi memang komunikasi banget teman-teman. Jadi bisa diragukan lagi masalah MC dan protokoler. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Mungkin buat kakak-kakaknya ini ya, saya mohon jawabannya yang luar biasa. Boleh. Santai aja ya. Santai aja. Ini kan terkait tentang MC dan protokoler ya. Nah, mungkin kita akan bertanya tentang gimana sih ketika ada event virtual misalkan, atau Zoom atau gimana. Mungkin apa saja proses persiapannya untuk mensukseskan acara itu? Gimana sih? Oh, oke. Gimana tuh? Izin menjawab ya, mungkin dari saya dulu teman-teman. Oke, jadi ketika kita ingin mempersiapkan event secara digital atau seperti webinar lah contohnya, otomatis kan itu diperlukan seorang MC atau protokoler untuk mengontrol acara tersebut. Nah, persiapan yang harus disiapkan itu yang pertama dari pemahamannya dulu. Kita harus paham konsepnya. Konsepnya itu seperti tujuan acaranya itu seperti apa, mau gimana gitu. Terus setelah kita paham tujuannya, kita harus paham juga audiensnya. Audiens dari acara digital tersebut itu siapa gitu, dan bagaimana cara kita untuk mengobrol sama mereka. Nah, nyambung ke gaya bahasa. Gaya bahasanya itu harus kayak gimana, kan gaya bahasa itu ada 3. Kalau dalam sepemahaman saya itu ada 3, ada bahasa formal, non formal, dan bahasa santai. Nah, biasanya yang dibawakan ketika event digital atau webinar itu gaya santai. Ya. Kemudian setelah itu kita harus persiapan teknisnya juga. Teknis itu seperti yang pertama harus menyiapkan peralatan. Nah, seperti sekarang ini kan peralatan yang kita lihat nih di sini kayak ada kamera kan, terus ada mikrofon, ada lightning, dan ada sofa, dan ada aksesoris lainnya lah. Properti lah ya. Propertinya. Terus yang kedua, selain peralatan kita juga harus memilih lokasi syuting. Bukan lokasi syuting sih sebenarnya, lokasi kita sebagai MC nih. Kita posisikan diri kita sebagai MC yang otomatis tempatnya itu harus nyaman sebagai MC gitu. Jadi minim gangguan dan tidak ada kericuhan gitu lah. Jadi biar lancar acaranya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu kita harus mempunyai koneksi internet yang stabil. Jadi nggak boleh sih, kita harus maksimalkan bukan kesempatan sih kayak ya kayak gitulah. Jadi jaringan lah ya. Jaringannya itu harus stabil biar nggak nge-lag gitu. Kita sebagai MC jadi stabil, otomatis audiensnya juga stabil gitu, nggak nge-lag gitu. Siap. Berarti yang perlu dipersiapkan sebagai MC dan protokoler itu ya, intinya kita menyiapkan sebelum acara apa yang dipersiapkan, dan saat acara dan setelah acara. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin buat Mas Akbar nih ya, kan dalam sebuah acara itu tidak mungkin kita melakukannya itu 100% berhasil gitu ya. Mungkin ada
distract-nya dari mungkin mahasiswanya atau mungkin jaringan-jaringannya gitu. Nah, saya ingin bertanya nih, apa aja sih tantangan selama sebuah acara digital ya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Oke, tantangannya ketika kita menghadapi seperti jaringan dan lain-lainnya. Nah, sebelum acara berlangsung, kita harus mempersiapkan tuh teman-teman. Apakah di tempat kita khususnya panitia acara dan MC-nya. Kenapa MC-nya? Karena MC-nya yang mengatur acara dari mulai sampai berakhir. Nah, harus tahu situasi tempat. Maka apakah di tempatnya itu kondisinya jaringannya bagus, apakah sinyalnya bagus? Kalau bagus, ketika di lapangannya juga harus pasti bagus dan pasti berjalan lancar. Kemudian tantangan yang kedua itu ada minimnya interaksi langsung. Contohnya, ketika di sini minimnya interaksi langsung di sini MC yang sangat berperan aktif. Kenapa? Ketika ada delay atau dari sambutan ada dari pemateri membuat sambutan, ternyata pematerinya ada sedikit gangguan. Nah, di sini tugas MC untuk mengatur, maksudnya berinteraksi kepada audiens. Jangan sampai audiensnya juga ikut diam. Harus menutupi daripada kesalahan. Berarti otodidak gitu. Ya, harus otodidak. Jangan sampai vakum dalam sebuah acara benar. gitu. Pokoknya jangan sampai ada yang garing gitu ya. Nah, benar. Kalau bahasa sekarang garingnya, garing. ya benar, garing. Isi Oke. peluang acara. Ya benar. Nah, itu sangat penting MC. Jadi MC itu bukan hanya membaca rundown dari awal sampai akhir, tapi harus selalu berinteraksi timekeeper ya, timekeeper. Nah, yang terakhir itu adalah menjaga stamina. Jangan sampai kita contohnya dari pemateri atau dari MC yang terlalu bersemangat mengeluarkan semua energinya ketika di awal acara dengan teriak sana teriak sini, tapi ketika di akhirnya habis suaranya. Itu harus dijaga, itu tantangan. Dan mungkin yang ketiga ini adalah lebih ke kepribadian ya, mungkin itu aja sih Kak kayaknya. Mungkin ini untuk semua ya, untuk berdua. Saya mau nanya nih, kan selama mungkin sesuai pengalaman kalian ya, selama membuat acara apa aja sih kejadian yang besar gitu, maksudnya memalukan atau perlu jadi kita sebagai audiens juga bisa was-was lah gitu, apa nih? Kalau saya kemarin contohnya kita ada matkul ya, ada matkul yaitu videografer, fotografer dan videografer kalau tidak salah. Fotografi dan ya, videografer. Benar yang itu. Nah, jadi dosen kita tuh mengatakan anggap saya adalah audiens. Ini bukan audiens, klien. Jadi bagaimana kita menganggap suatu klien, harus dijamu, harus mempersiapkan, jangan sampai kita mengecewakan. Nah, terkadang kita tuh banyak kendala di pertama mungkin karena tidak pernah ada kesalahan. Kesalahan tuh lebih ke ini sih Kak, kalau dari kita ya biasanya ke miskomunikasi. Miskom. Dari rundown acara ternyata teman satu tidak tahu nih acara setelah rundown ini ternyata dia harus tampil. Nah, itu tuh harus dijaga. Kalau untuk dari kita untuk dari mahasiswa paling di situ sih Kak, adanya berarti lebih ke internalnya ya. Lebih ke internalnya saja. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah menyaksikan, kita udah mendapatkan ilmu yang banyak nih dari teman-teman kita, dari kakak-kakak kita, dari mahasiswa dari Universitas Taskia. Mungkin teman-teman bisa dicatat mungkin di bukunya atau bisa menjadi pegangan lah buat teman-teman menjadi MC dan protokoler yang bisa menciptakan event-event luar biasa di luar sana. Oke, mungkin langsung saja kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang udah berkesempatan hadir di podcast Gesi ini, Gerak Dikit Berprestasi. Ini kayaknya kita harus yel dulu. Oh ya, boleh. Teman-teman kakak-kakak harus tahu gerakannya gimana. Gerak dikit berprestasi. Oke, siap. Siap. Mungkin langsung di penutupan aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton podcast Gesi Gerak Dikit Berprestasi. Oke, dadah teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.